Tiga, sabar ini ngetek dulu gua. Dia tuh nggak boleh jauh dari nugas. Set. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Nama saya Lutfi Adianto dari kelas TI reguler P1. perkenalkan nama saya Aruka Wijaya dari kelas TI reguler P1. Di sini kami akan mempresentasikan ide proyek akhir text mining. Untuk latar belakang di sini kita ada dalam era digital jumlah berita online sangat besar. Khususnya berita korupsi seringkali muncul namun tidak terkategorisasi secara otomatis. Namun tidak semua berita ini disusun atau dikelompokkan ke dalam kategori yang jelas, sehingga menyulitkan proses pencarian, analisis, dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Tanpa klasifikasi otomatis, analisis isi media membutuhkan banyak waktu dan tenaga manusia untuk membaca dan mengelompokkan berita secara manual. Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan berbasis teknologi yang mampu mengotomatisasi proses klasifikasi ini agar dapat mengidentifikasi kategori berita secara cepat dan konsisten. Next. Untuk tujuan dalam proyek akhir text mining ini adalah analisis berita liputan 6 ini adalah untuk mengidentifikasi pola pemberitaan dan sentimen yang muncul dalam berita-berita terkait isu korupsi. Hasil analisis ini bertujuan untuk kalangan akademisi, peneliti, media, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami tren pemberitaan di media digital. Next. Untuk dataset yang kami gunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kaggle dengan fokus utama pada artikel-artikel yang membahas isu korupsi, khususnya yang berkaitan dengan kasus Pertamina, yang berjudul Berita Korupsi Pertamina, ada di liputan 6. Di sini berisi 30 lebih berita dan di dalamnya juga mengandung informasi yang berkaitan dengan berbagai aspek seperti politik, hukum, ekonomi, dan lainnya. Dan karakteristik dataset ini menjadikannya sangat cocok untuk diterapkan dalam studi klasifikasi, teks, dan pengembangan sistem klasifikasi berita secara otomatis, terutama dalam konteks berita berbahasa Indonesia yang masih relatif kurang dijelajahi dalam penelitian text mining. Untuk pendekatan metodologi yang kami gunakan adalah untuk yang pertama adalah load dataset, yang kedua labeling otomatis, dan yang ketiga pre-processing atau pembersihan dan stopboard, dan yang keempat steaming atau sastrawi, yang kelima word embedding atau word to fact, yang keenam training model atau SVM, dan yang terakhir kita menggunakan yang ketujuh prediksi, evaluasi, dan visualisasi. Nah, untuk diagram alur yang kita ambil adalah untuk yang pertama kita ambil dataset, lalu kita pre-processing terlebih dahulu, lalu kita lakukan steaming, dan kita juga lakukan word embedding, lalu kita lakukan train test split, lalu kita lakukan pelatihan SVM, dan untuk yang terakhir kita lakukan prediksi, evaluasi, dan visual. Next. Dan untuk visual distribusi ini lain-lain menyentuh sampai 240 kurang lebih, dan untuk ekonomi itu hanya menyentuh sekitar 20, dan untuk hukum itu sekitar 18. Dan untuk visualisasi confuse matrix itu
di baris pertama yaitu ekonomi. Untuk berita ekonomi itu ada 7 dan yang benar itu ada 6 dan yang di kolom lain-lainnya itu 1. Dan untuk baris yang kedua yaitu hukum. Hukum itu beritanya benar semua. Dan untuk lainnya itu berisikan 59 dan 11 lainnya itu benar, 38 itu bisa diklasifikasikan menjadi hukum dan 10 bisa diklasifikasikan menjadi ekonomi. Hasil evaluasi model. Berdasarkan hasil pengujian terhadap data uji, model klasifikasi yang dibangun menunjukkan kemampuan dalam mengenali dan mengelompokkan berita ke dalam kategori yang sesuai. Evaluasi performa dilakukan menggunakan matrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score dengan hasil sebagai berikut. Akurasi kurang lebih 0,28, presisi kurang lebih 0,45, recall kurang lebih 0,68, F1 score kurang lebih 0,32. Kesimpulannya, penggunaan kombinasi SVM dan word embedding dalam klasifikasi berita merupakan pendekatan yang tepat. Kekuatan SVM dan dalam mengklasifikasikan data berdimensi tinggi dan tidak seimbang dengan kemampuan word embedding dalam menangkap makna kata dalam konteks teks. Kombinasi ini memungkinkan model bekerja efisien dan akurat dalam mengenali serta membedakan berbagai kategori berita, meskipun terdapat tantangan seperti ketidakseimbangan kelas dan variasi dalam bahasa teks berita. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan berita dari Liputan 6, model klasifikasi berbasis support vector machine atau SVM yang dikombinasikan dengan text word embedding. Teknik word embedding menunjukkan performa yang cukup menjanjikan. Model telah berhasil mengklasifikasikan berita ke dalam 3 kategori utama, yaitu ekonomi, hukum, dan lainnya. Secara keseluruhan, pendekatan ini sudah menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama untuk kategori yang lebih spesifik seperti ekonomi dan hukum. Namun untuk mencapai performa klasifikasi yang seimbang dan akurat di semua kategori, terutama dalam konteks data yang tidak seimbang dan beragam, masih diperlukan pengembangan dan eksperimen lebih lanjut. Terima kasih untuk presentasi kali ini. Saya Lutfi Adianto dari kelas TI reguler P1. Saya Rupa Wijaya dari kelas TI reguler P1. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.